Halo friend, kalian pernah lihat alat ini? Ini adalah motor listrik. Fungsinya mengubah energi listrik jadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin atau peralatan dalam berbagai aplikasi seperti industri, transportasi, dan rumah tangga. Motor listrik ini butuh sistem proteksi supaya aman saat terjadi gangguan. Nah, komponen apa aja yang dibutuhin dalam sistem proteksi motor listrik? Yang pertama ada circuit breaker. Circuit breaker adalah saklar yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus pada rangkaian instalasi motor listrik. Circuit breaker biasanya dipasang di panel listrik atau kontak listrik yang terhubung dengan sumber listrik utama. Ini adalah awal dari rangkaian listrik yang mengalir ke motor listrik. Yang kedua ada fuse atau sekring. Fuse adalah komponen pengaman yang terdiri dari kawat yang akan meleleh jika terjadi arus berlebih. Fuse biasanya terletak di dalam panel listrik atau kontak fuse yang berada di dekat motor atau dalam rangkaian langsung menuju motor. Fuse ini berada di jalur listrik yang bertindak sebagai pengaman terhadap arus berlebih yang dapat merusak motor listrik. Yang ketiga, proteksi overload. Proteksi overload bertujuan untuk melindungi motor dari kerusakan akibat beban berlebihan yang dapat menyebabkan panas berlebih pada motor. Proteksi overload biasanya terintegrasi langsung ke dalam motor atau dapat dipasang di panel kontrol motor. Jika dipasang di dalam motor, proteksi overload berfungsi untuk mengukur arus yang masuk ke motor dan memutus daya jika terjadi beban berlebih. Alat yang digunakan untuk proteksi overload pada motor listrik umumnya disebut dengan nama overload relay atau thermal overload relay. Selanjutnya ada grounding atau sistem pembumian. Grounding menghubungkan bagian non-listrik dari motor dengan bumi sehingga arus bocor akan dialirkan ke bumi daripada melalui tubuh manusia atau peralatan lainnya. Sistem grounding terhubung langsung ke motor. Biasanya kabel grounding terhubung dengan bagian logam dari motor dan ditanam ke dalam tanah atau sistem grounding yang memadai. Ini dilakukan untuk mengalirkan arus bocor ke tanah dan untuk menghindari bahaya dari sentuhan listrik. Yang terakhir, sistem kontrol motor listrik. Sistem kontrol motor listrik dapat terdiri dari beberapa komponen seperti kontaktor, relay, dan panel kontrol. Komponen ini dapat dipasang di panel kontrol motor yang terpisah atau terintegrasi dengan motor, tergantung pada kompleksitas sistem kontrol yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengatur proses start, stop, dan kontrol kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sistem kontrol juga dapat dilengkapi dengan proteksi tambahan seperti relay proteksi thermal untuk melindungi motor dari suhu yang berlebih. Nah, itu dia komponen-komponen yang dibutuhin dalam sistem proteksi motor listrik. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya Andre Firmansyah, pamit undur diri. Dadah! Thanks for watching. Please subscribe.